Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nuwasilu qira'atana ya ikhwah. Masih dari kitab Syarhu Masailil Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Kita masih di permasalahan yang kedua dari permasalahan-permasalahan berkaitan dengan ahlul jahiliyah, yaitu terpecah belahnya ahlul jahiliyah dalam masalah peribadatan dan dalam masalah agama. Kita sampai di halaman 39 paragraf yang kedua. Hada ma qassahullahu alaina min hadati ahli jahiliyah. Di ayat tadi, di ayat di pertemuan sebelumnya di surat Ali Imran itu ayat 103, di ayat itu Allah Subhanahu wa taala kisahkan kepada kita keadaan dan kondisi ahlul jahiliyah. Bahwasanya mereka itu farraqu dinahum wa kanu syi'an. Mereka itu memecah belah agama mereka. Wa kanu syi'an, dan mereka itu berkelompok-kelompok. Mereka itu punya golongan-golongan, pecahan-pecahan lagi. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan itu ya menganggap apa yang mereka punya itu yang lebih benar. Itu yang paling benar dari apa yang dimiliki oleh orang lain. Tsumma nahana an dzalik. Nahana an natashabbaha bihim. Kemudian setelah Allah jelaskan kepada kita bagaimana kondisi ahlul jahiliyah dulu, ya, kemudian kita dilarang untuk menjadi seperti mereka. Kita dilarang untuk menyerupai dan tersyabuh dengan mereka. Summa amarona bil i'tisami bi kitabihi alladhi huwa amanun minal ikhtilafi wa amanun minan nizai wal halaf. Kemudian Allah perintahkan kita untuk berpegang teguh dengan Al-Quran, dengan kitabnya, yang mana Al-Quran ini adalah amanun minal ikhtilaf, yang memberi keamanan dari perpecahan, wa amanun minan nizai wal halaf, yang memberi keamanan dari perselisihan dan kebinasaan. Artinya Al-Quran ini adalah pemberi jaminan akan tidak adanya khilaf dan niza bagi yang berpegang teguh dengannya. Fala najata illa bil i'tisam bi kitabillah jalla wa ala. Maka tidak ada yang namanya keselamatan kecuali dengan berpegang teguh dengan kitabullah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa ahlul jahiliyyati mutafarriquna fi dinihim kama qala ta'ala kullu hisbin bima ladaihim farihun. Ay, mana farihun masruruna bimadhhabihim. Mereka bergembira dengan madhab mereka, dengan keyakinan mereka. Wa in kana batilan, meskipun itu adalah sebuah hal yang batil. Wa kadzalika kanu mutafarriqina fi dunyahum, sebagaimana mereka juga berpecah-pecah dalam dunia mereka, urusan dunia mereka. Ya, jadi kalau terpecah belah dalam masalah agama, terpecah juga dalam masalah dunianya. Li'anna man dhayya'a ad-dina dhayya'a ad-dunya. Ya, dhayya'a ad-dunya. Karena barang siapa menyanyiakan agama, berarti dia menyanyiakan dunia. Bahkan fi dunyahum mutafarriqin la jama'un jama'atu. Maksudnya adalah mereka berpecah belah dalam masalah agama mereka, sehingga perpecahan itu juga berakibat kepada masalah dunia mereka. La yajma'hum jama'ah, mereka berpecah belah dalam masalah dunia, tidak ada kelompok yang menyatukan mereka. Bal kullu qabilatin tahakkama nafsuha binafsiha, tahkumu nafsuha binafsiha. Tetapi setiap suku itu menghukumi dirinya dengan dirinya sendiri. Artinya aturan mereka hanya berlaku untuk mereka saja. Wa kullu qabilatin tastabihu dima'al qabilatil ukhra wa amwalaha. Dan setiap kabilah itu menghalalkan darah-darah dari suku yang lain. Wa amwalaha, itu juga harta-harta mereka. Jadi selain suku mereka itu boleh dirampas hartanya, boleh dibunuh orang-orangnya. Hadhihi halatul Arab qabla bi'tsatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah kondisinya orang Arab sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Lamma dhayya'u dinahum dhayya'u dunyahum. Yaitu mereka menyanyiakan agama mereka, mereka juga menyanyiakan dunia mereka. Wa sara al-khawfu wal qalaq wal ju'u mulaziman lahum da'iman. Dan ketakutan, kegalauan,
kelaparan, mulaziman lahum daiman, terus nantiasa menghantui mereka. Wa kanatil jahiliyatu kulluha hurubun wa kulluha gharatun wa saratun. Maka orang-orang jahiliyah dulu itu, ya, hidup mereka penuh dengan peperangan. Tiap harinya perang. Wa kulluha gharat, ya, seluruhnya, ya, gharat, ya, apa namanya, penyerangan-penyerangan, wasarat, ya, pemberontakan-pemberontakan, hatta al-ikhwatu yataqataluna fil jahiliyah. Bahkan mereka yang bersaudara pun, ya, bisa saling bunuh di zaman jahiliyah. Wal Aus wal Khazraj fil Madinah hum ikhwatun min nahiyatin nasab. Qabilatun wahidatun qahtaniyah. Aus dan Khazraj, suku Aus dan suku Khazraj yang ada di Madinah dulu, mereka itu adalah bersaudara dari sisi nasabnya, karena mereka berasal dari satu suku, yaitu suku Qahtaniyah. Lakin qamat, ya, bainahum harbun tahinatun istamarat akthar min mi'ati sanah. Tetapi terjadi juga peperangan antara mereka, peperangan yang, ya, sengit, yang terus berlangsung selama 100 tahun. Disamunaha harbu Bu'ath. Ya, perang itu namanya perang Bu'ath. Terjadi 100 tahun lebih antara Aus dan Khazraj. Wa kana al-yahudu yuqidunaha. Dan bagaimana perang orang Yahudi di situ? Orang Yahudi itu yang mengompori, ya, peperangan itu. Walamma ba'atsallahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Allah mengutus Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wa hajara ila Madinah, kemudian beliau hijrah ke Madinah, jama'ahumullahu bihi, kemudian dengan beliau Allah mengumpulkan, ya, suku Aus dan Khazraj itu. Wa tafiatil hurubu, kemudian api peperangan itu pun padam. Wa ta'akha al-muslimuna, kemudian kaum muslimin saling bersaudara. Wa saru yadan wahidatan ma' Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka menjadi seperti satu tangan bersama Rasul. Wa hadza ma dzakarahumullahu bihi, inilah yang Allah ingin ingatkan kepada mereka di dalam ayat tadi. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Alafallahu baina qulubihim bil Islam. Allah lembutkan hati-hati mereka dengan Islam. Wan tafa'atil hurubul lati bainahum, kemudian padamlah peperangan yang terjadi di antara mereka. Wa saluhad dunyahum, urusan dunia mereka pun menjadi baik. Kadzalika baqiyatu qabailil Arab lamma dakhulu fil Islam. Begitulah juga halnya suku-suku Arab yang lain tatkala mereka masuk ke dalam Islam. Yang tadinya urusan agama, urusan dunia mereka kacau balau disebabkan agama mereka kacau balau, berselisih. Maka ketika mereka bersatu di atas Islam, ya, Allah pun perbaiki kondisi dunia mereka. Saluhad dunyahum lamma saluhad dinuhum. Dunia mereka menjadi baik tatkala agama mereka menjadi baik. Wa aminu ala dima'ihim wa amwalihim, dan harta-harta dan darah-darah mereka itu menjadi aman. Wa saru yasiruna fil ardi aminin, mereka berjalan, ya, yang tadinya mereka senantiasa ketakutan, sekarang mereka berjalan di permukaan bumi ini aminin, dalam keadaan aman. Wa sara al-arabiyyu yalqal arabiyyal akhara min ayyi qabilatin fala yuradu lahu bisu'in, dan orang Arab, ya, satu suku, ya, bertemu dengan suku yang lain, ya, tidak ada yang berbuat buruk lagi meskipun sukunya berbeda. Kalau zaman dulu, ya, satu suku ketemu suku lain, kalau bukan sekutunya, ya, pasti akan dirampas hartanya, akan dibunuh. Bal sadatil mahabbatu bainahum, dan tapi, ya, terwujud yang namanya al-mahabbah, ya, kecintaan di antara mereka. Ta'akhaw fi dinillahi azza wa jalla, mereka saling bersaudara dalam agama Allah. Wa qalu innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Orang-orang yang berselisih dalam masalah agama mereka itu orang-orang jahiliyah. Wa kanu syi'an, dan mereka itu berkelompok-kelompok, bergerombol-gerombol. Mereka punya pecahan-pecahan di dalamnya. Lasta minhum bi syai', engkau tidak sama dengan mereka. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menegaskan bahwasanya engkau, wahai Muhammad, ya, tidaklah sama dengan orang-orang jahiliyah. Hadhihi bara'atun minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Ini adalah bara'ah. Bara'ah artinya
pemisah, penjelas, pembebas. Ya, minal ladzina farraqu dinahum, itu dari orang-orang yang memecah belah agama mereka, wa kanu syi'an, dan mereka ya bergerombol-gerombol, ay ahzaban, ya, berhizib-hizib, berkelompok-kelompok. Li'annal matluba an yakuna ad-dinu wahidan, karena yang diminta itu adalah agar agama itu hanya satu saja. Wa an yakuna an-nasu jama'atan wahidatan 'ala din, dan agar manusia itu satu kelompok dalam agama mereka. Hadza huwa allazi amarallahu bihi subhanahu wa ta'ala, inilah yang Allah perintahkan. Faman kana kadzalika farrasulu yuwalihi wa huwa waliyuhu, maka barang siapa yang bersatu di atas satu agama, faman kana kadzalika farrasulu yuwalihi, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah wali bagi mereka. Amma man farraqa dinahu wa baqiya 'ala nisa, ya, dan adapun orang-orang yang berbuat tafriq, memecah belah agama mereka dan tetap di atas perselisihan, wa baqiya 'ala amr jahiliyah, mereka tetap melakukan perbuatan jahiliyah ini, farrasulu bari'un min, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Jadi kalau ada orang yang ingin atau dia masuk ke dalam golongan satu agama tadi, kan dia bersama Rasul. Tapi kalau dia ingin dalam keadaan terpecah belah, perselisihan, maka Nabi SAW berlepas diri darinya. Ya boko an na'rifa hakikat al-ikhtilaf awil khilaf fil masail al-fiqhiyah. Kemudian tersisa pembahasan yang perlu kita ketahui adalah untuk kita mengetahui sebenarnya apa yang dimaksud dengan al-ikhtilaf atau khilaf itu, entah itu dalam masalah fikih atau yang lainnya. Bal khilafu waqi'un mawjudun an fi umur al-fiqh. Wa hal hadha min al-ikhtilaf al-madmum? Kalau ikhtilaf yang kita bahas tadi itu al-ikhtilaf an-aqdiyah, ikhtilaf dalam masalah agama, dalam masalah keyakinan. Nah, sekarang bagaimana kalau al-ikhtilaf itu terjadi dalam al-masail al-fiqhiyah atau al-ikhtilaf al-fiqhiyah? Permasalahan fikih sekarang khilafnya. Ya, permasalahan fikih itu kan ada yang kunut, ada yang tidak. Itu permasalahan fikih. Khilaf dalam masalah fikih ini bagaimana? Apakah dia tercela atau seperti apa pandangan syariat? Nah, itu insyaallah ta'ala akan kita ambil di kesempatan selanjutnya, pembagian ikhtilaf menjadi dua bagian. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.